Halo anak-anak, bertemu lagi bersama Ibu Rahma Yulita dari mahasiswa P3 KUPI Purwakarta dalam video pembelajaran di SDN 1 Negeri Kidul. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan mencoba menerangkan mengenai ide pokok dan juga ide pendukung untuk kelas 4 pada bab 4. Sebelum kita beranjak ke materi, Ibu harap semua yang sedang menonton video ataupun dimanapun Anda berada sedang dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum kita ke materi, kita akan bahas mengenai tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Yuk kita bahas. Anak-anak, tujuan pembelajaran yang akan kita dapat setelah menonton video pembelajaran ini adalah melalui pengamatan terhadap isi teks, peserta didik dapat mengidentifikasi perbedaan di antara ide pokok juga ide pendukung. Nah, itu merupakan tujuan pembelajaran kita pada video pembelajaran ini. Yuk kita langsung bahas mengenai ide pokok dan juga ide pendukung. Anak-anak, tahukah kalian mengenai pengertian dari ide pokok dan juga ide pendukung? Adakah yang tahu apa perbedaan dari kedua ide ini? Lalu, adakah ide pendukung dan juga ide pokok pada setiap paragraf? Nah, jika ada yang tahu untuk pertanyaan-pertanyaan ini, bisa kalian komen di section komen video ini ya. Yuk kita ramaikan dengan pengetahuan kalian sebelum menonton video pembelajaran ini. Nah, terima kasih kepada yang sudah membagikan pengetahuannya. Yuk kita langsung ulas mengenai ide pokok dan juga ide pendukung. Anak-anak, yang pertama kita akan membahas mengenai ide pokok terlebih dahulu. Nah, ide pokok ini adalah hal utama yang ingin disampaikan karena ide pokok ini disebut juga gagasan utama atau pikiran utama. Nah, ide pokok ini merupakan ide pokok pada sebuah tulisan. Nah, berikut merupakan pengertian dari ide pokok anak-anak. Nah, yuk kita beranjak kepada pengertian dari ide penjelas. Nah, ide pendukung atau gagasan pendukung ini adalah informasi tambahan yang menjelaskan ide pokok. Karena itu, ide pendukung seringkali disebut juga sebagai ide penjelas. Nah, Bu, ternyata ide pokok dan ide penjelas ini sama-sama ide. Bagaimana cara kita membedakannya? Nah, perbedaannya dapat dilihat sebagai berikut anak-anak. Yuk kita bahas dulu yang mengenai ide pokok. Nah, ide pokok ini ternyata letaknya bisa di awal, akhir, atau di beberapa bagian teks. Biasanya lebih dari satu ide pokok. Nah, ide pokok ini merupakan inti dari teks. Juga memiliki kalimat yang mendukung dan memperkuat inti pembahasan. Nah, yaitu ide pokok itu sendiri. Nah, itu merupakan hal yang menjadi pembeda dari ide pokok. Lalu kita akan bahas mengenai ide penjelas. Nah, selanjutnya ada ide pendukung atau ide penjelas ini. Perbedaannya yaitu yang pertama terdiri dari beberapa kalimat yang fungsinya membangun teks. Jadi, ide pendukung atau ide penjelas ini membangun teks ya. Lalu merupakan beberapa kalimat yang mendukung menjadi satu paragraf utuh. Nah,
juga kalimat khusus dan biasanya terdiri dari konjungsi. Nah, jadi terdapat konjungsi ya dalam ide penjelas. Lalu kalimatnya tidak bisa berdiri sendiri dikarenakan maknanya akan kabur jika dipisah dengan kalimat lainnya. Nah, berikut merupakan yang menjadi pembeda dari ide penjelas dari ide pokok. Seperti itu anak-anak. Nah, yuk kita berlanjut kepada contoh dari ide pokok dan ide penjelas ini tersendiri. Yuk, kita bahas. Nah, kita sudah melihat ada contoh satu paragraf, yaitu paragraf A. Nah, kita akan menganalisis ide pokok dan juga ide penjelas dari paragraf ini. Yuk kita baca dulu paragraf A yang ada di samping ibu. Nah, paragrafnya berisi Susilo Bambang Yudhoyono adalah Presiden Indonesia yang terpilih kedua kalinya secara langsung pada tanggal 8 Juli 2009. Dia adalah orang yang sederhana dan tidak mau memperkaya diri sendiri dan keluarganya. Bapak yang memiliki dua anak ini sangat santun dan menjunjung tinggi masalah etika. Meskipun mantan seorang militer, dia tidak keras dan otoriter. Sikapnya yang lembut mencerminkan citranya sebagai orang yang penyayang dan bersahaja. Berikut isi dari paragraf A. Nah, kita bisa lihat ada tanda panah sebagai penjelas bagaimana bagian ide pokok dan juga ide penjelas ya anak-anak. Nah, yang pertama sudah terlihat ide pokoknya, yaitu mengenai Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, menceritakan bahwa Bapak Susilo ini merupakan Presiden Indonesia yang terpilih kedua kalinya. Nah, itu merupakan ide pokok dari paragraf A. Lalu, kalimat sisanya merupakan ide penjelas hingga kalimat akhir, yaitu yang menggambarkan bagaimana sifat dari Bapak Susilo. Nah, berikut merupakan bagaimana kita mencari ide pokok dan juga ide penjelas dari sebuah paragraf. Nah, Ibu masih ada satu contoh lagi bagaimana kita membedakan ide pokok dan juga ide penjelas. Yuk kita bahas. Nah, anak-anak, di depan Ibu sudah ada paragraf B. Nah, yuk kita baca dulu isi paragrafnya. Ibnu Khaldun 1300 hingga 1400 adalah cendekiawan muslim yang tertarik dengan ilmu sosial. Ia telah banyak menghasilkan karya penting yang mengandung gagasan-gagasan yang memiliki kesamaan dengan sosiologi kontemporer. Ia sangat yakin dengan kajian ilmiah dan masyarakat, penelitian empiris, dan pencapaian sebab-sebab terjadinya fenomena sosial. Ia tertarik membandingkan masyarakat primitif dengan masyarakat modern. Juga dengan demikian dapat dikatakan bahwa itu Ibnu Khaldun merupakan sosok cendekiawan muslim yang lebih mengembangkan sosiologi sejak lama. Nah, isi paragraf B ini menggambarkan bagaimana sosok Ibnu Khaldun. Nah, kita bisa lihat di sini sudah ditandai ide penjelas juga ide pokoknya. Nah, contoh kali ini ide pokoknya terdapat pada akhir kalimat. Nah, kita lihat yaitu dengan demikian dapat dikatakan bahwa. Nah, dari situ merupakan ide pokok. Ibnu Khaldun merupakan sosok cendekiawan muslim ya.
yang telah mengembangkan sosiologi sejak lama. Nah, ini merupakan ide pokoknya, yaitu bagaimana sosok cendekiawan muslim mengembangkan teknologi sejak lama. Nah, kalimat-kalimat uh, yang di atasnya merupakan ide penjelas atau ide pendukung yang membuat kalimat akhir ini menjadi sebuah paragraf, yaitu menggambarkan bagaimana karya-karyanya dari Ibnu Haldun ataupun hal-hal yang membuat ia tertarik. Itu merupakan bagian dari ide penjelas sebuah paragraf anak-anak. Nah, sekian dari contoh ide penjelas dan ide pokok, juga bagaimana kita membedakannya. Anak-anak, Ibu ingin kalian terus berlatih meski sudah mengetahui apa itu ide pokok dan juga apa itu ide pendukung ataupun ide penjelas. Nah, Ibu sudah menyiapkan materi mengenai ide pokok dan ide penjelas ini, itu berupa LKPD dan juga lembar evaluasi pada deskripsi video di bawah ini. Nah, LKPD dan lembar evaluasi ini dapat dikerjakan dengan mengunduhnya terlebih dahulu ya. Lalu kalian bisa kerjakan di rumah dan juga mengumpulkannya di GCR ataupun pada WA Ibu. Nah, sekian mungkin semoga kalian terus dapat berlatih mengenai materi ide pokok dan ide penjelas hingga betul-betul mengerti mengenai materi ini. Anak-anak, kita berada pada ujung video. Nah, Ibu minta maaf bila masih banyak terdapat kekurangan maupun kesalahan saat menjelaskan materi mengenai ide pokok dan juga ide pendukung. Semoga hal yang Ibu sampaikan menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kalian. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Dadah!